Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Dalam kisah kali ini, kami akan membahas sebuah pengeksekusian yang terjadi di negara Thailand pada tahun 2020, di mana ada seorang pria dieksekusi oleh pacarnya yang merupakan seorang transpuan. Mereka sebenarnya telah tinggal bersama selama 7 tahun lamanya di sebuah rumah kontrakan. Namun, tibalah pada suatu malam, sang pria mulai merasa jenuh dengan hubungan tersebut. Dia mengatakan kepada pacarnya kalau dirinya sangat ingin mempunyai keturunan dan dia juga ingin mencoba bercinta dengan wanita tulen. Perkataan sang pria membuat pacarnya yang transpuan menjadi sakit hati dan terjadilah aksi pengeksekusian yang sangat mengerikan. Bagaimana kronologi lengkap tentang kasus ini? Jadi beginilah kisah di baliknya. Di distrik Mueang Kon Kaen, Provinsi Kon Kaen, Thailand, ada seorang lelaki bernama Manop Amtau yang berusia 27 tahun. Manop tinggal bersama orang tua dan juga adik perempuannya yang bernama Natrika Amtau yang berusia 20 tahun. Tetapi identitas dari kedua orang tuanya tidak diungkapkan kepada publik. Bagi keluarganya, Manop merupakan seorang putra yang berbakti. Dia merupakan tulang punggung keluarga yang bekerja keras untuk dapat menafkahi keluarganya serta membiayai sekolah adiknya. Bagi Natrika sendiri, Manop adalah seorang kakak yang selalu bisa diandalkan. Dia selalu ada ketika Natrika membutuhkan bantuan atau sedang merasa kesulitan. Oleh sebab itu, Natrika ini sangat menyayanginya dan selalu mendoakan yang terbaik untuk kakaknya. Lalu sekitaran tahun 2013, Manop bertemu dengan seorang kenalannya yang bernama Tamapicha Rotnongkeng atau yang biasa dipanggil dengan nama Min. Min ini berusia 28 tahun. Dia berasal dari distrik Chumphai, Provinsi Kon Kaen. Keluarga besar Min tinggal di distrik Chumphai, sementara Min sendiri memilih merantau ke distrik Mueang Kon Kaen untuk bekerja. Identitas keluarga Min yang satu-satunya diungkapkan kepada publik hanyalah ibunya yang bernama Ubon Rotnongkeng berusia 59 tahun. Kemudian cerita berlanjut setelah mengenal Min, Manop langsung merasa tertarik kepada Min. Dia pun mulai mendekati Min dengan tujuan untuk menjadikan Min sebagai kekasihnya. Min yang juga menyadari ketertarikan Manop, dia pun langsung menjelaskan kepada Manop kalau dia merupakan seorang transpuan. Awalnya Min tidak berani mengungkapkan hal ini kepada Manop karena dia merasa takut Manop tidak bisa menerima kondisi dirinya. Namun Min merasa kalau dia harus mengatakan hal tersebut di awal sebelum hubungan mereka menjadi semakin serius. Lalu ternyata kejujuran Min itu membuat Manop semakin jatuh cinta kepadanya. Manop pun langsung mengungkapkan kalau dia tidak keberatan dengan keadaan Min dan dia bersedia menerima Min apa adanya. Dan akhirnya keduanya pun menjalin hubungan romantis secara resmi. Setelah beberapa lama menjadi sepasang kekasih, Manop langsung menyewa sebuah rumah kontrakan untuk ditinggali bersama dengan Min. Sebelum pindah ke rumah tersebut, beberapa kali ia membawa Min ke rumah orang tuanya untuk diperkenalkan kepada mereka. Namun di saat itu, Manop memilih untuk tidak memberitahukan tentang Min yang merupakan seorang transpuan. Dia ingin keluarganya menerima Min terlebih dahulu sebelum mengungkapkan hal tersebut. Dalam pertemuan tersebut, keluarga Manop melihat kedua pasangan itu sangat serasi. Mereka juga melihat bagaimana Manop sangat bahagia bersama Min. Oleh sebab itu, tanpa ragu mereka pun langsung mengizinkan Manop untuk keluar dari rumah agar dapat tinggal bersama dengan Min. Selain itu, meski sudah tidak lagi tinggal bersama keluarganya, Manop juga berjanji akan sering berkunjung ke rumah orang tuanya. Lalu tak hanya memperkenalkan Min pada keluarganya, Manop juga berkunjung ke kediaman keluarga Min yang ada di distrik Chumphai. Dia berkenalan dengan keluarga Min, mulai dari orang tuanya sampai keluarga besarnya. Keluarga Min, khususnya sang ibu yang bernama Ubon, sangatlah bahagia melihat kemesraan percintaan anaknya. Dia bersyukur karena anaknya berhasil menemukan seseorang yang mencintainya apa adanya. Dia berharap keduanya bisa terus hidup dalam kebahagiaan, saling menyayangi satu sama lain. Hubungan kedua sejoli ini berlanjut hingga bertahun-tahun. Namun selama bertahun-tahun tersebut, hubungan itu juga perlahan-lahan mulai berubah.
Setelah sekitar 7 tahun lamanya menjalin kisah romantis, Manop tiba-tiba saja mulai merasa jenuh. Padahal awalnya cinta mereka terasa seperti takdir yang berhasil menembus berbagai batasan dan kekangan sosial. Namun entah mengapa, perasaan cinta dalam diri Manop sedikit demi sedikit mulai memudar. Manop mulai merasa malas berada di rumah bersama Min, dan dia lebih suka bermain di luar rumah bersama teman-temannya. Di saat itu, Manop berpikir kalau dia ingin mengenal orang-orang baru. Dia ingin menjalani pergaulan yang lebih luas. Dan dari sanalah Manop mulai membayangkan suatu kehidupan yang lebih normal. Manop ketika itu berpikir kalau dia ingin hidup bersama seorang wanita tulen yang bisa dia nikahi secara legal. Dengan wanita tersebut dia bisa membangun keluarga, memiliki keturunan dan diterima masyarakat tanpa harus menjelaskan apa gender dari pasangannya. Perubahan sikap Manop ini pun dirasakan oleh Min. Namun meski tahu kalau Manop sudah mulai kehilangan rasa cintanya, Min tetap tidak ingin berpisah dengan Manop. Baginya Manop masih menjadi satu-satunya orang yang sangat dia cintai. Dia masih berharap bisa mempertahankan hubungan mereka. Akhirnya Min pun menjadi semakin posesif kepada Manop. Min selalu meminta Manop untuk tidak meninggalkan rumah, bahkan melarang Manop untuk berbicara atau berinteraksi dengan perempuan lainnya. Hal itu pun kerap kali membuat keduanya menjadi sering bertengkar. Lalu singkat cerita, pada tanggal 26 Mei tahun 2020, tepatnya sekitar malam hari, Min dan Manop kembali bertengkar. Kali ini masih disebabkan oleh masalah yang sama. Min merasa kesal ketika Manop meminta izin untuk keluar rumah bertemu dengan teman-temannya. Min memaksa Manop untuk tetap tinggal di rumah supaya bisa menghabiskan waktu bersamanya. Mendengar pernyataan Min tersebut seketika membuat Manop menjadi ikut marah. Dalam kemarahannya itu, secara spontan Manop langsung mengungkapkan keinginannya untuk berpisah dengan Min. Dia secara gamblang mengatakan kalau dia ingin menikah dengan seorang wanita tulen supaya dirinya bisa memiliki keturunan dan juga keluarga yang utuh. Lalu perkataan Manop tersebut seketika membuat Min menjadi terdiam. Min memang sudah menyadari kalau Manop sudah tak lagi memiliki perasaan kepadanya. Namun Min tidak pernah menyangka kalau Manop akan mengatakan kalau dirinya ingin memiliki keturunan. Padahal selama bertahun-tahun mereka berhubungan, mereka telah sepakat untuk tidak memiliki keturunan. Lalu setelah beberapa saat, pertengkaran itu pun akhirnya mereda. Manop memilih untuk langsung tidur ke kamarnya agar dapat menenangkan pikiran. Sementara itu, Min masih memikirkan apa yang baru saja diucapkan oleh Manop. Perkataan Manop tersebut seketika membuatnya merasa dikhianati oleh pacarnya itu. Mereka sudah hidup bersama dengan bahagia selama bertahun-tahun. Namun semua kebahagiaan itu serasa sirna setelah Manop mengucapkan kalimat tersebut. Manop menginginkan suatu hal yang tidak bisa dia berikan. Oleh sebab itu, Min pun berpikir kalau Manop nantinya pasti akan membuang dirinya begitu saja. Min tidak bisa menerimanya. Di malam itu juga dia seketika marah besar kepada Manop. Kemarahan itu pun membuatnya tidak bisa berpikir jernih. Dan akhirnya dia pun berniat untuk melampiaskan kemarahannya dengan cara mengeksekusi Manop. Saat itu hari semakin larut, melewati tengah malam sehingga tanggal pun berganti menjadi 27 Mei tahun 2020. Waktu telah menunjukkan pukul 4 subuh hari. Min ketika itu masuk ke dalam kamar sambil membawa sebuah pisau yang telah diambilnya dari dapur. Di dalam kamar dia melihat Manop sedang tertidur lelap di atas kasur. Min pun berjalan ke arah Manop, sebisa mungkin tidak bersuara supaya dia tidak membangunkan Manop. Begitu berada di samping Manop, dengan teganya Min langsung menusuk dada Manop hingga menembus ke paru-parunya. Serangan yang tiba-tiba itu sontak membuat Manop terkejut hingga terbangun. Merasakan rasa sakit itu, Manop seketika ingin berteriak. Namun tiba-tiba saja nafasnya terasa sesak dan tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Melihat Manop yang merasa kesakitan, Min tidak menghentikan aksinya. Dia kembali menusukkan pisau itu ke dada Manop hingga total 4 tusukan yang dilayangkan oleh Min ketika itu. Beberapa tusukan tersebut membuat Manop terbaring lemah di atas kasur dengan cairan merah terus mengalir dari lukanya. Paru-paru Manop yang terluka mulai terisi cairan merahnya sendiri. Udara yang dia hirup berdesak-desakan dengan cairan yang memenuhi rongga dadanya. Di tengah rasa sakit itu, Manop berusaha untuk tetap bernafas, tetapi tak ada udara yang bisa dia hirup, hanya keluar suara berderak dari mulutnya.
Kemudian pada lubang hidungnya muncul juga gelembung-gelembung udara kecil. Nafasnya pun semakin tertahan mencoba untuk lolos, tetapi tetap terjebak dalam tubuhnya yang mulai lumpuh. Selama sekitar 3 menit Manop benar-benar menderita. Dia tak lagi bisa bergerak dan akhirnya Manop pun tewas di tangan pacarnya sendiri. Lalu ketika melihat Manop sudah tak lagi bernafas, Min pun meyakini kalau tujuannya telah tercapai. Saat itu dia berdiri lalu membersihkan dirinya. Dia memasukkan bajunya yang penuh dengan cairan merah ke dalam sebuah plastik hitam. Kemudian dia juga membereskan barang-barang lainnya. Setelah membawa beberapa barang penting seperti pakaian bersih dan juga sejumlah uang, Min langsung keluar dari rumah itu dan mengunci pintunya dari luar. Sambil membawa tas dan 2 buah plastik hitam, Min berjalan pergi meninggalkan rumah yang masih terdapat jasad Manop. Kemudian waktu pun berlalu selama seharian penuh, rumah Manop terlihat sepi. Tak ada yang keluar dari sana, tak ada suara percakapan ataupun suara tawa dari Manop yang biasanya memenuhi lingkungan. Ketika itu para tetangga rumah kontrakan itu sempat merasa heran kemana perginya Manop ataupun Min. Namun mereka hanya berpikir mungkin saja keduanya sedang mengunjungi keluarga mereka. Lalu singkat cerita keesokan harinya pada tanggal 28 Mei tahun 2020, satu hari setelah kejadian pengeksekusian itu, sekitar pukul 10 pagi, paman dari Manop kebetulan memiliki suatu urusan dengan Manop di hari tersebut. Dia pun mendatangi rumah kontrakan Manop. Sebelumnya dia sempat merasa heran karena Manop ini tidak ada kabar ataupun tidak bisa dihubungi. Saat sampai di rumah kontrakan Manop, sang paman pun mengetuk pintu, memanggil-manggil nama Manop, namun sama sekali tidak ada jawaban dari dalam. Dia pun kemudian mencoba untuk membuka pintu, berharap pintu itu tidak terkunci, tapi ternyata pintu itu tidak bisa dibuka. Saat mencoba membuka pintu, pamannya tersebut sempat mencium bau yang aneh dari dalam rumah. Karena merasa curiga, dia pun menghubungi pemilik rumah kontrakan untuk membuka pintu dengan kunci cadangan. Pemilik kontrakan tidak keberatan, dia membantu membuka pintu tersebut. Dan ketika pintu dibuka, mereka pun langsung masuk untuk mengecek keadaan dengan mengikuti sumber bau. Dan ketika mereka sampai di kamar Manop, terkejutlah mereka saat melihat Manop dalam kondisi meregang nyawa di atas kasur dan seluruh tubuhnya sudah dilumuri cairan merah. Penemuan yang mengerikan itu seketika membuat paman Manop berteriak begitu kencang. Dia berlutut di samping tubuh Manop, menguncang-uncangkan tubuh itu dengan berharap Manop akan bangun kembali. Namun sangat disayangkan, Manop telah benar-benar meninggal dunia. Di samping itu, pemilik rumah kontrakan yang juga tak kalah kaget, dia pun langsung berpikir kalau Manop telah dieksekusi oleh seseorang. Tanpa berlama lagi, dia langsung menelpon pihak kepolisian untuk melaporkan penemuannya tersebut. Lalu tak lama kemudian, polisi pun sampai di lokasi. Begitu sampai, mereka langsung memeriksa jasad korban, sambil juga menginvestigasi lokasi kejadian mencari adanya bukti kejahatan. Dalam pemeriksaan itu, polisi menemukan 4 luka tusuk di tubuh korban. Selain itu, mereka juga melihat gelembung udara kering di bagian hidungnya. Gelembung ini menunjukkan kalau paru-paru korban terluka sehingga membuat sesuatu masuk ke dalam paru-parunya hingga membuat dirinya kesulitan bernafas. Setelah selesai memeriksa jasad korban, polisi mengamankan jasad tersebut untuk dibawa ke rumah sakit lalu dilakukan proses otopsi. Selain itu, beberapa polisi lainnya juga mengumpulkan keterangan dari pemilik rumah dan juga paman korban. Melalui keterangan mereka, polisi mengidentifikasi identitas korban sebagai Manop Amtau. Saat itu, polisi juga menanyakan bagaimana keadaan rumah saat pertama kali mereka masuk, serta apakah Manop tinggal sendirian di rumah kontrakan itu. Pertanyaan itu kemudian dijawab oleh paman Manop. Dia menjelaskan kalau pertama kali dia sampai di rumah itu, pintunya terkunci. Lalu dia juga tidak terlalu mengingat bagaimana keadaan rumah. Namun dia hanya menjelaskan kalau dia tidak menyentuh apa-apa sehingga keadaan rumah masih sama persis seperti saat polisi sampai di sana. Kemudian dia juga memberikan informasi kalau Manop ini tidak tinggal sendirian, dia tinggal bersama kekasihnya yang bernama Min. Dia sudah mencoba untuk menghubungi Min, namun ketika ditelepon, handphone Min ternyata tidak aktif.
Dari keterangan para saksi tersebut, polisi juga mengumpulkan video CCTV di sekitaran lokasi kejadian. Dari salah satu rekaman, polisi menemukan seseorang yang terlihat seperti seorang wanita keluar dari rumah kontrakan tersebut pada tanggal 27 Mei tahun 2020 sekitaran pukul 4:30 subuh hari. Ketika itu dia terlihat membawa sebuah tas besar dan juga 2 buah kantong plastik hitam. Selain dirinya, tak ada orang lain yang terlihat masuk ataupun keluar dari lokasi kejadian. Polisi pun kemudian menunjukkan rekaman video tersebut kepada paman Manop dan juga pemilik rumah. Dan ketika itulah keduanya secara kompak menyebutkan kalau dia memanglah Min, kekasih Manop yang sudah tinggal bersama Manop selama sekitar 7 tahun. Lalu akhirnya polisi pun mendapatkan beberapa bukti yang mereka temukan, seperti korban menderita luka tusuk, tidak ada tanda pertengkaran ataupun pembobolan di rumah itu, sehingga berarti pelaku merupakan orang yang dikenal korban. Dan hanya ada satu orang yang terlihat masuk ke dalam rumah, dan orang tersebut tidak lagi bisa dihubungi. Maka dengan semua bukti itu, polisi pun berasumsi kalau Min terlibat dalam kejahatan ini. Pencarian polisi pun difokuskan kepada Min dengan menelusuri pergerakan Min melalui kamera CCTV. Polisi akhirnya berhasil menemukan tempat Min membuang 2 buah kantong plastik besar yang dia bawa dari dalam rumah. Ketika polisi tiba di lokasi tersebut, 2 kantong plastik hitam itu masih ada di tempat. Ketika memeriksanya, ternyata isi di dalam kantong plastik itu adalah baju yang telah dipenuhi cairan merah. Polisi pun langsung mengamankan barang-barang itu untuk dijadikan bukti nantinya. Penemuan tersebut langsung menguatkan dugaan polisi untuk menetapkan Min sebagai pelaku utama, dan mereka pun segera melakukan pencarian besar-besaran terhadap Min. Saat itu polisi mendapatkan informasi kalau Min sudah meninggalkan provinsi Khon Kaen karena dia sempat terekam di CCTV di terminal kota Khon Kaen, yang mana Min menaiki bus yang menuju provinsi Udon Thani. Kepolisian Khon Kaen kemudian menghubungi kepolisian Udon Thani untuk meminta bantuan menemukan Min. Tetapi setelah 2 hari berlalu, baik polisi Khon Kaen dan juga polisi Udon Thani belum juga menemukan Min. Pihak polisi merasa kesulitan dalam proses pencarian karena mereka belum menemukan identitas asli Min. Paman Manop dan juga pemilik kontrakan hanya mengenal pelaku dengan nama Min. Mereka tidak mengetahui nama asli dari Min. Oleh sebab itu, karena kurangnya informasi, polisi pun memfokuskan pencarian di sekitaran terminal dan juga stasiun kereta. Dan ketika itu juga, Min terekam kembali di kamera CCTV di mana dia terlihat menaiki bus menuju ke kota Chiang Mai. Lalu karena tak ingin salah langkah lagi, pihak kepolisian Khon Kaen pun berusaha menganalisis pergerakan Min. Kepergian Min ke kota Chiang Mai membuat polisi berasumsi kalau Min akan berpindah ke kota Bangkok, karena kota Bangkok ini merupakan ibu kota dari Thailand, yang mana sebuah kota metropolitan yang dipenuhi banyak orang dari berbagai daerah. Polisi berasumsi kalau Min berniat untuk bersembunyi di kota Bangkok tersebut. Kemudian pihak kepolisian Khon Kaen menghubungi sebuah unit kepolisian khusus yang bernama Crime Suppression Division atau yang disingkat dengan CSD. CSD sendiri adalah salah satu unit elit dari kepolisian kerajaan Thailand yang memiliki fungsi utama dalam penanganan kejahatan serius, yang mana salah satunya adalah pelarian buronan. Dalam proses pencarian tersebut, tim CSD menemukan rekaman CCTV di mana Min terlihat memasuki kota Bangkok pada tanggal 30 Mei tahun 2020. Mereka pun memulai pencarian dari area tersebut. Namun sangat disayangkan, setelah hampir 2 minggu berlalu, Min masih juga belum ditemukan. Dan ketika merasa sangat kesulitan, kepolisian pun mulai bekerja sama dengan media massa. Foto dan wajah Min disebar di berbagai media. Masyarakat diminta untuk menghubungi polisi jika mereka memiliki informasi tentang pelaku. Setelah beberapa lama, polisi akhirnya mendapatkan informasi tentang Min, di mana Min terekam menyeberangi jembatan Klong Saen Sep pada tanggal 1 Juni tahun 2020. Selain itu, masih di hari yang sama, dia juga terlihat berjualan pakaian di sebuah pasar dadakan yang terletak di kota Bangkok.
Lalu singkat cerita, pada tanggal 11 Juni tahun 2020, tim CSD dan juga kepolisian Konkaen berhasil menangkap Min di sebuah penginapan di kota Bangkok. Min ditangkap atas tuduhan pengeksekusian terhadap Manop. Saat ditangkap, Min dengan tegas menolak tuduhan tersebut. Dia mengaku tidak bersalah dan tidak pernah melakukan kejahatan itu. Namun ketika itu polisi tidak banyak mendengar alasan Min. Mereka hanya membawa Min kembali ke provinsi Konkaen untuk dilakukan proses interogasi lebih lanjut. Lalu di dalam proses interogasi itu, Min tetap menyangkal tuduhan pengeksekusian terhadap Manop. Dia malah mengaku kalau Manop dieksekusi oleh salah satu temannya yang sedang berkunjung. Dan dia bersikukuh kalau dia tidak ada di lokasi kejadian saat pengeksekusian itu terjadi. Namun pengakuan Min ini langsung disangkal oleh polisi. Polisi memberikan rekaman CCTV di mana terlihat dirinya meninggalkan rumah sekitar waktu kejadian. Di waktu tersebut tidak ada orang lain yang masuk ke dalam rumah selain Min. Dan juga tidak ada video teman yang disebutkan oleh Min yang masuk ke dalam rumah itu. Dan akhirnya Min pun menyadari kalau dirinya sudah terpojok. Dia kemudian mengakui seluruh kejahatan kejinya kepada pihak kepolisian. Dia memberikan alasan kalau dia melakukan hal itu karena dia marah kepada Manop yang berniat untuk memutuskan hubungan dengannya. Karena Manop ingin menikah dengan wanita asli dan memiliki keturunan. Dan saat itulah polisi baru mengetahui identitas asli dari Min. Kalau Min ini adalah seorang transpuan. Dengan pengakuan tersebut, polisi pun langsung menahan Min. Kemudian mereka mengumpulkan bukti-bukti kejahatan Min untuk diberikan kepada pihak jaksa sehingga Min bisa didakwa melalui proses peradilan. Namun sangat disayangkan, sampai video ini dibuat tidak ada media yang menyebutkan hasil persidangan dan juga hukum vonis untuk Min. Tetapi jika kita melihat dari hukuman yang berlaku di negara Thailand, seorang pengeksekusi akan mendapatkan hukuman minimal selama 20 tahun penjara dan maksimal hukuman eksekusi. Dan semoga saja Min mendapatkan ganjaran yang setimpal atas apa yang telah dia lakukan kepada Manop. Min yang dahulu pernah begitu dekat dan dicintai oleh Manop, kini menjadi tersangka pengeksekusian dalam kasus yang mengguncang publik. Hubungan yang telah dibangun bertahun-tahun seketika hancur dalam satu malam. Seandainya ada ruang untuk bicara, untuk mengakhiri hubungan dengan kepala dingin, mungkin Manop masih hidup sampai saat ini. Mungkin juga Min tidak menjadi buronan, tidak menjadi tokoh sentral dalam tragedi ini. Mungkin juga rumah yang dulunya menjadi tempat kebersamaan tak berubah menjadi tempat ditemukannya tubuh Manop tak bernyawa. Duka yang menyelimuti keluarga Manop tak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Mereka tidak hanya kehilangan seorang putra, namun juga mereka kehilangan bagian jiwa mereka yang tak tergantikan. Kesedihan mereka bukan hanya karena kehilangan, tetapi karena bagaimana cara kepergian itu terjadi. Bukan juga karena takdir yang alami, tetapi karena tangan seseorang yang pernah dipercayai keluarga itu sendiri. Kini yang tersisa bagi mereka hanyalah kenang-kenangan, fragmen-fragmen cinta, harapan, dan juga masa depan yang tak sempat diwujudkan. Dan dalam setiap doa yang mereka panjatkan, terselip sebuah harapan semoga jiwa Manop menemukan kedamaian yang tak mampu diberikan oleh dunia. Untuk itu, mari sama-sama kita doakan semoga keluarga korban bisa melalui kesedihan ini dan melanjutkan hidup mereka, serta juga untuk Manop, semoga Manop dapat beristirahat dalam damai di alam sana.